Pemirsa, gabungan Komisi A, B, dan C DPRD Kabupaten Jember Kamis siang melakukan inspeksi lapangan kawasan tambak udang Faname di sepanjang pesisir Laut Selatan Puger hingga Gumukmas. Hasilnya para anggota dewan dan beberapa instansi terkait temukan banyak perilaku nakal perusahaan tambak. Lokasi pertama yang dijadikan jujukan dalam inspeksi para wakil rakyat ini adalah PT Windu Marina Sukses yang berada di Desa Kepanjen, Kecamatan Gumukmas, Jember. Rombongan Komisi A, Komisi B, dan Komisi C DPRD Jember meninjau langsung lokasi perusahaan tambak yang berdekatan dengan laut. Selain cukup membahayakan karena terancam abrasi, hal ini juga diduga melanggar peraturan presiden yang mengatur tentang ketentuan sepadan pantai yang harus minimal 100 meter. Dalam temuannya juga bahwa pembuangan limbah perusahaan tambak langsung dialirkan ke laut, sehingga para wakil rakyat akan memberikan rekomendasi izin hak guna tambak ini perlu dievaluasi kembali. Selain di PT Windu Marina Sukses, inspeksi juga dilakukan secara bergiliran ke PT Delta Guna Sukses di desa yang sama. Lalu dilanjutkan menuju PT Anugrah Tanjung Gumukmas atau ATG. Di lokasi ini pengamatan difokuskan pada instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Namun para wakil rakyat praktis tak menemukan kejanggalan di lokasi ini, sebab pengolahan IPAL yang ada dinilai telah sesuai standar. Ya, ini banyak indikator ya. Kita turun sidak ini mulai dari ujung PT apa tadi? Marina Sukses itu ada temuan bahwa batas itu sudah melanggar terhadap Perpres nomor 52 terkait dengan batas sepadan pantai yang harus 100 meter itu tidak sampai 100 meter, itu menjadi pelanggaran. Adapun misalnya HGU-nya harus sudah terselesaikan, maka ini harus kita koordinasi dengan pihak BPN yang menerbitkan tanah HGU-nya itu agar menjadi evaluasi kembali. Lalu yang kedua, PT Marina juga ada kesalahan yang fatal bahwa limbah dari proses tambaknya itu dibuang ke pantai tadi, ke laut. Itu kita melihat sendiri dan Pak Tris tadi mengikuti dan juga langsung melakukan update datanya ya di foto tadi ya. Lalu di sini PT apa nih? ATG. PT ATG ini yang dipersoalkan adalah persoalan IPAL. Ternyata kita turun ke lapangan, IPAL-nya ini baik sudah, berprosedur dan berproses sehingga air yang limbah yang masuk ke sungai itu sudah pada tataran proses ya penyaringan tahapan 3 kali. IPAL ada 3 jenis Pak. IPAL ada 3 tingkatan maksud saya. Satu pengendapan, terus kemudian ada kolam pertama dan kolam kedua. Jadi ini ada 3 Pak. Nah, tadi sudah lihat ya, jadi anggota dewan, masyarakat dan semua ya yang hadir bisa melihat sendiri dengan kepala sendiri. Kita memiliki pengendapan itu 1 kilo Pak, 1 kilometer. Luasnya tadi itu tinggal hitung aja, lebarnya 6 meter itu, 6 meter sampai ke kolam pertama. Kolam pertama diolah Pak, diolah, diberi bakteri, istilahnya dari teman-teman insinyur perikanan ya. Jadi itu diolah pakai bakteri supaya pembusukannya itu sempurna. Jadi artinya apa? Menghasilkan molekul kimia yang sederhana, yang sangat aman. Namun demikian, suara masyarakat yang diwakili kelompok masyarakat pengawas atau Pokmaswas desa setempat, mereka menuding keberadaan tambak hanya menguntungkan segelintir orang. Sementara masyarakat luas cenderung dirugikan dengan adanya tambak udang di pesisir Laut Selatan Jember. Jadi dengan munculnya tambak-tambak itu Pak, merugikan jelas Pak, terhadap siapa? Nelayan dan petani. Nah, dari faktor apa? Ya karena limbahnya dibuang ke sungai dan ke laut. Nah secara otomatis Pak, kalau sudah dibuang di laut tercemar, nah daripada rekat pembuat rasi tidak ada, ikan plankton itu tidak ada. Dari pertanian Pak, kalau dibiarkan ini Pak, kincir dihidupkan, kena angin, uapnya itu mengganggu daripada pertanian. Bahkan itu yang utara, Desa Mayangan 100 hektar Pak, namanya lahan cacalan, asin Pak semua. Nah, karena terdampak dari tambak. Jadi kalau bilang tambak itu menguntungkan, itu hanya segelintir Pak, mayoritas dirugikan petani.
Setelah dari PT ATG, rombongan DPRD dan sejumlah instansi lain seperti dari Badan Pertanahan Nasional atau BPN dan Dinas Perikanan dan Kelautan Jember menuju PT Pendowo Limo yang berada di Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger. Dalam inspeksi ini ditemukan lokasi tambak sangat dekat dengan laut dan bahkan berhadapan langsung dengan pantai. Hal ini tentu akan menjadi pertimbangan Dewan dalam memberikan rekomendasi kepada eksekutif nantinya. Berdasarkan seluruh temuan dari inspeksi ini, dari 12 perusahaan tambak yang ada di sepanjang pesisir Laut Selatan Puger dan Gumuk Mas, hanya ada 2 perusahaan yang telah mendapatkan izin sah. Selebihnya yakni 10 perusahaan belum mengantongi izin resmi alias bodong. DPRD Jember dalam waktu dekat akan memanggil para pimpinan atau pengelola seluruh perusahaan tambak di pesisir Laut Selatan Jawa. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban dan evaluasi, dan bila ditemukan indikasi tidak taat aturan, maka diancam akan ditutup. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan.